Inilah Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2B Nunukan. Lapas Nunukan ini terletak di Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Di dalam lingkungan lapas, ada ribuan warga binaannya diajari ilmu kemandirian, sehingga mereka terlihat sangat produktif. Ada yang belajar mengelas, membuat kue, atau roti hingga membatik. Ada yang istimewa yang dilakukan oleh warga binaan lapas Nunukan ini. Selain produktif di dalam lingkungan lapas, mereka juga produktif di luar area lapas dengan bercocok tanam, sayuran, dan buah-buahan, hingga budidaya ikan lele. Dan karena produktifnya mereka, kawasan seluas 16 hektar tepat di samping dan di belakang lapas dijadikan wadah sarana asimilasi dan juga edukasi untuk warga binaan. Alhasil, hasil karya warga binaan ini pun viral, yang kini menjadikan kawasan asimilasi dan edukasi menjadi objek wisata menarik dan andalan di Kabupaten Nunukan. Selamat pagi, saat ini kita berada di sarana asimilasi dan edukasi Lapas Nunukan atau yang biasa disebut Sealanuka, tempat wisata yang dikelola oleh Lapas Nunukan yang terletak di Kecamatan Nunukan Selatan. Bagaimana keindahannya? Saya akan mengajak pemirsa untuk melihat pemandangan yang ada di Sealanuka ini. Mari ikuti saya. Berkat hasil tangan-tangan terampil warga binaan, mulai pintu masuk kita disuguhkan dengan gerbang bernuansa Cina. Dan lebih dalam lagi, di sini tersedia juga wahana patung hewan seperti singa, macan, jerapah, hingga ayam. Bisa jadi edukasi juga sih Pak, karena kan dia bisa berpengalaman, ambil pengalaman juga jalan-jalan, lihat hewan-hewan di sini, dan juga banyak wisata.
bagus, cantik. iya. Terus makin tambah lagi ada hewan-hewannya, makin lucu. Dan untuk menjadikan daya tarik, di sini juga terdapat rumah khas Kalimantan dengan ukiran Dayak. Ditambah spot foto yang menarik didukung fasilitas serta keindahan alam sekitar, pengunjung pun betah berada di sini. Objek wisata sarana asimilasi dan edukasi Lapas Nunukan atau biasa disebut Saila Nuka, terdapat ikon wisata yang berada di atas bukit yaitu Tugu Mandau, setinggi 12 meter dan telah menjadi viral. Di belakang saya adalah Tugu Mandau yang menjadi salah satu ikon di Sialanuka. Untuk mencapai ke sana, kita akan menaiki 100 anak tangga. Tugu Mandau berdiri bersama Tugu Tameng dan tombak senjata khas suku Dayak. Ini berada di ketinggian 300 meter dari permukaan laut. Dengan terlebih harus meniti 100 anak tangga, disinilah pengunjung dimanjakan dengan keindahan, dengan latar belakang Tugu Mandau yang juga merupakan hasil karya warga binaan. Jelasnya latar belakang di Masa ini kita bersama dengan kepala lapas kan Awayan bisa dijelaskan secara apa sih yang mau Dengan saya Laluka ya, ini kan saya ini sebenarnya program dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk memberikan wadah bagi warga binaan yang asimilasi. Nah, setiap lapas itu punya masing-masing gitu kan. Jadi kalau lapas Nunukan ini kebetulan kan areanya luas. Luas itu selain bangunan yang luas juga terdapat tanah di luar lapas ini yang milik lapas sendiri atau milik Kemenkumham ini luas juga dalam bentuk pertanian dan sebagainya. Nah ini dari awal ini pertanian sudah berjalan sebetulnya, pertanian, peternakan juga ada. Nah kebetulan setelah COVID berjalan kan semua itu tidak jalan semua, termasuk juga kegiatan yang lain. Nah kebetulan kami masuk sini. Nah setelah COVID itu kami berencana
bagaimana mengembalikan SAI ini untuk lebih berfungsi kembali gitu. Makanya kami fungsikan lagi baik itu agrowisata, agro pertanian, agro perkebunan, terutama kami lebih fokus pada agrowisata. Pak, yang menyediakan tempat ini siapa sih? Yang mengerjakan ya warga binaan, karena memang area ini diperuntukkan untuk pembinaan warga binaan. Dalam arti kata warga binaan dilatih. Nah, dilatih bukan berarti dia dikerjakan begitu saja, tidak, tapi beberapa warga binaan itu yang sudah memenuhi syarat untuk bisa dikerjakan keluar dilatih untuk pertanian, perkebunan, peternakan, termasuk juga dalam bidang membuat tempat-tempat wisata, wahana-wahana wisata itu. Jadi dengan kesimpulannya ya semua ini adalah dikerjakan oleh warga binaan. Pak, di sini objek wisatanya apa sih? Terkait dengan agrowisata ya, itu beberapa objek yang memang kita buat ya. Utamanya kita mengambil ikon Tugu Mando itu, kita lebih memilih ikon Tugu Mando. Kenapa? Karena menghargai atau kita ini lebih memilih kearifan lokal yang ada. Dengan Tugu Mando sebagai ikon, ada berapa di bawahnya itu ada tangga 100, ada sejarah kepenjaraan, terus ada juga namanya jembatan cinta, tempat-tempat masyarakat bisa berrekreasi gitu. Dan ada juga yang baru sekarang ini adalah Lanukaju, di mana di sana ada beberapa patung hewan, dari hewan buas dan sampai yang tidak buas, semua ada di situ. Lalu apa nih Pak harapannya kepada pengunjung atau masyarakat yang datang? Ya harapan kami ya, biar masyarakat itu bisa berkunjung ke sini utama. Bukan berarti dia harus membeli karcis, itu juga ya. Tapi yang lebih penting adalah masyarakat berkunjung ke sini dan mengetahui kegiatan-kegiatan WBP di sini kan. Dengan mengetahui itu berarti mereka paham lah ternyata WBP itu di lapas itu diberikan pembinaan, dan WBP sendiri itu adalah orang-orang yang sebenarnya adalah orang-orang yang hanya tersesat saja. Kalau dibilang jahat sih enggak. Nah, dengan masyarakat bisa berkomunikasi langsung, melihat hasil karyanya, di hadapan kita harapkan agar nanti setelah mereka keluar itu mereka diterima kembali di masyarakat sebagai masyarakat yang sebenarnya lah, biar tidak terkucilkan, sehingga mereka nanti bisa hidup dengan tenang di masyarakat. Terima kasih Pak Wayan untuk penjelasannya. Semoga dengan adanya informasi ini masyarakat juga bisa mengerti apa yang ada di sana. Sama. Saya sangat senang mengikuti program pembinaan yang ada dalam lapas maupun di luar lapas. Kalau saya dipercaya untuk membuat patung-patung, insya Allah saya akan kerjakan di lapas di Thailand. Harapan kami semoga karya kami dinikmati semua masyarakat, khususnya wisatawan di Thailand. Terima kasih Bapak Menyemukan. Itulah keindahan yang ada di tempat wisata Siala Nuka-Nunukan. Bagi masyarakat dan wisatawan yang ingin datang ke tempat ini,
boleh menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2 dengan jarak tempuh kurang lebih 20 km dengan waktu 30 menit dari alun-alun pusat kota Nunukan. Jangan lupa datang kemari dengan membawa keluarga dan teman-teman Anda.